Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang seorang pemuda akhir zaman yang saya bimbing jarak jauh kerohaniannya, menceritakan mimpinya kepada saya, ingin tahu takwilnya apa. Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan ini sudah beberapa kali mendapat rapot spiritual, mendapat mimpi bagian kenabian. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Umat Islam yang level muslim tapi soleh dan umat Islam yang levelnya mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi, para rasul Allah itu adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti halnya yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang Rasulullah itu mendapat wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar dalam tidur. Mimpi yang dialami si fulan itu dia berada di dalam kelas belajar dengan banyak murid lainnya. Di dalam mimpi tersebut ada guru wanita yang sedang mengajar. Karakter guru wanita itu galak dan tegas sehingga semua murid itu segan kepada guru tersebut. Di dalam kelas itu, semua murid diperintahkan untuk menggambar peta dunia dan waktunya diberikan sedikit. Di dalam mimpi itu, Fulan merasa menjadi perempuan. Fulan duduk di bangku paling belakang barisan kedua. Saat sedang menggambar, Fulan itu melihat gambarnya seorang yang duduk di samping depan kiri si Fulan. Gambarnya terlihat bagus tapi kurang sempurna menurut si Fulan. Orang yang menggambar itu adalah seorang wanita seperti hantu, matanya lubang, tidak memiliki bola mata dan wajahnya pucat. Fulan mulai menggambar peta dan Fulan terinspirasi juga dari gambar wanita yang seperti hantu itu. Tetapi gambar si Fulan itu lebih bagus, lebih dirapikan. Ya. Dan di dalam mimpi itu, Fulan menggambar peta, ada pemandangan, ada bintang, kemudian ada juga anak kecil di pinggir danau. Dan gambarannya si Fulan itu seolah nyata, gambar 3 dimensi. Guru wanita yang ada di dalam kelas itu menyuruh menggambar Samudra Hindia di dalam peta. Fulan pun mencantumkan sambil menulis Samudra Hindia. Setelah menulis Samudra Hindia, di dalam hatinya, ketika di dalam mimpi itu teringat kepada saya yang pernah mengajarkan tentang samudra penyaksian, tentang musyahadah. Setelah semua gambar selesai dikumpulkan, maka ketika dikoreksi oleh guru tersebut, guru itu sepertinya tidak suka kepada muridnya yang seperti hantu itu, yang wajahnya pucat, matanya tidak punya bola mata. Padahal menurut si Fulan, gambarnya wanita yang seperti hantu itu bagus. Kemudian setelah semua gambar dikoreksi oleh sang guru, hanya Fulan yang disuruh maju duduk depan meja guru wanita tersebut. Kemudian wanita pengajar tersebut berbicara kepada si Fulan dengan mengatakan, Fulan, gambar kamu bagus. Guru itu mengucapkan dengan nada lembut. Kemudian dia juga berkata, kenapa gambar kamu mirip sama wanita pucat itu? Kemudian Fulan menjawab, iya Bu, tadi saya lihatnya itu bagus dan terinspirasi gambar wanita itu. Cuma saya rapikan dan saya kasih warna. Kemudian gurunya menimpali, oh iya, gak apa-apa, sambil tersenyum. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang mengandung
makna tersirat karena ada simbol-simbol bahasa mimpi seperti Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang simbol matahari, rembulan dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau yang Allah firmankan pada surat Yusuf ayat 4 dan takwilnya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Sedangkan simbol bahasa mimpi yang dialami si fulan itu ada beberapa. Yang pertama simbol wanita. Wanita itu mewakili sifat Allah yang maha penyayang. Dan sebagai pengajar, maka itu mewakili sifat Allah yang maha pemberi petunjuk. Yang itu bermakna bahwa fulan adalah seorang yang disayang oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah. Ketika fulan melihat gurunya itu memerintahkan menggambar peta dunia dan diberikan waktu sedikit, itu adalah bermakna bahwa Allah memerintahkan kepada fulan untuk beramal ketika di dunia dan diberi waktu sedikit. Karena apa? Ada batas umur, ada batas ajal yang dimiliki si fulan. Kemudian ketika fulan itu merasa menjadi perempuan di dalam mimpi itu bermakna bahwa fulan diberikan sifat rasa kasih sayang di dalam dirinya. Dan ketika fulan itu melihat ada temannya wanita seperti hantu, matanya lubang, tidak punya bola mata dan wajahnya pucat, itu adalah perwakilan dari simbol orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Ya, ibarat orang yang mati, matanya itu tidak ada, wajahnya pucat seperti mayat. Nah, ini adalah berkaitan sabda Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat Robnya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang di dalam mimpi itu seperti hantu, tidak punya mata dan wajahnya pucat, itu ibarat orang yang mati, orang yang lalai, ahli maksiat. Dan ketika wanita tersebut menggambar yang dikatakan bagus cuman kurang sempurna oleh si fulan, itu bermakna bahwa ahli maksiat tersebut melahirkan amal, berbuat amal di dunia itu mengandung perbuatan dosa, tapi masih ada hikmahnya yang bisa dipetik oleh si fulan. Makanya fulan itu terinspirasi dari gambar wanita tersebut dengan mengatakan kepada guru di dalam mimpi itu, terinspirasi dengan gambar wanita itu cuma dirapikan dan diberi warna oleh si fulan. Itu bermakna bahwa amal ahli maksiat yang dilihat oleh si fulan itu diambil hikmahnya. Kemudian hikmahnya tersebut melahirkan amal yang lebih baik dengan visual lebih rapi dan lebih warna. Jadi lebih bermakna, lebih bernilai dari sudut pandang Allah ketika hikmah dari perbuatan ahli maksiat itu dibuat lebih baik lagi mengikuti ilmu syariat. Nah, ketika si fulan itu menggambar pemandangan beserta bintang, kemudian ada anak kecil di pinggir danau, seolah nyata berupa gambar 3D, itu bermakna bahwa fulan ditakdirkan yang nantinya akan menjadi orang berilmu. Orang berilmu yang bisa mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan nyata. Anak kecil itu simbol perwakilan orang yang belum memahami ilmu, orang awam, orang yang di level muslim. Seperti halnya fulan ketika kenal saya, seperti itu keadaannya. Kemudian bintang itu adalah simbol dari petunjuk. Bintang itu hadirnya di kegelapan malam. Dia mendapat secuil petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui saya, yang nantinya takdirnya itu ilmunya sebesar danau di dalam mimpi itu. Danau itu ada airnya. Air itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Luqman ayat 27. Jika kalimat Allah itu ditulis misalkan dengan air laut sebagai tintanya, maka kalimat Allah tidak akan habis. Tapi kadarnya si fulan hanya sebatas danau itu ilmunya. Ketika hanya fulan yang disuruh maju dan duduk di depan guru, itu adalah bermakna bahwa fulan mendapat kasih sayang dari Allah yang akan diberi perhatian oleh Allah, yang salah satunya adalah dengan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ketika guru menyuruh menggambar Samudra Hindia dalam peta, itu adalah bermakna Allah menganjurkan orang hidup di dunia beramalnya
sampai mencapai makom musyahadah, yaitu memiliki samudera penyaksian. Dan fulan bisa mencantumkan nama samudera Hindia, itu bermakna fulan insya Allah mampu memiliki musyahadah, yaitu samudera penyaksian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.